Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan membahas hadis kita, hadis arba'in yang ke-15. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdurrahman ibnu Sahar ad-Dausi, masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, fayaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Apa makna dari hadis ini? Pertama, bahwa iman itu ada buktinya dalam amal. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu ada 3. Pertama, tasdiqul qalbi, dikeluarkan dengan hati. Kedua, al-iqramu bil lisan, diucapkan dengan lidah, itulah syahadat. Ketiga, wal amalu bil arkam, mesti ada amal. Jadi Islam tidak menuntut orang hanya sekedar syahadat saja, namun ada bukti dari syahadat itu. Apa bukti dari syahadat itu? Salat bukti dari syahadat itu. Salat tidak wajib bagi orang yang tidak bersyahadat, namun salat wajib bagi orang yang bersyahadat. Salat tidak wajib bagi orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ia sudah meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ada implikasi dari ucapan itu. Wa aqimus shalat wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Itulah sabda Rasulullah SAW, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Masya Allah, berkata-kata baik. Lidah ini luar biasa. Gara-gara lidah kita bisa selamat dari api neraka. Gara-gara lidah kita bisa selamat dari azab kubur. Gara-gara lidah kita bisa dapat syafaat Al-Quran. Gara-gara lidah kita bisa dekat dengan Nabi SAW. Karena ciri orang yang dekat dengan Nabi, orang yang sering berzikir dan orang yang sering sholawatan. Gara-gara lidah azab tak jadi turun kepada kita. Wa tawassau bil haq wa tawassau bil sabr. Masya Allah. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin azab itu akan turun kepada kita. Namun dia tak jadi turun karena kita saling menasihati. Kenapa kamu tidak berjilbab? Kenapa kamu tidak pakai baju panjang? Kenapa kamu tidak menutup aurat? Kenapa berjudi? Kenapa pacaran? Itulah semua amal dari lidah. Gara-gara lidah timbangan kita jadi berat. Famaman fakulat mawazinu. Siapa timbangannya yang berat, maka Allah akan memberikan kehidupan yang kelak di akhirat kelak. Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, marilah kita menjaga lidah ini supaya berkata-kata yang baik, bertutur kata yang baik. Karena lidah lebih tajam dari segala macam yang tajam. Karena lidah manusia bisa rusak dan luka disebabkan lidah ini. Sungguh tajam lidah ini apabila kita tidak menjaganya dengan baik. Kalau mau lihat ciri orang yang beriman, lihatlah dari kata-katanya yang penuh makna, jauh menjauhi dari riba. Itulah salah satu ciri yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Sekarang yang kedua. Jadi dalam hadis ini ada 3 pembahasan. Yang kedua, diriwayatkan kitab Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Itulah tetangga disebut dalam Al-Quran, wal jarizil kurba, tetangga tapi juga kerabat. Masya Allah, bukan saja tetangga, namun tetangga juga tapi kerabat. Nah, bagaimana cara
melihat iman seseorang memuliakan tetangganya, kita harus melihat bagaimana dia memuliakan tetangganya, tidak pilih kasih, saling terbuka. Karena kalau tiba masanya kita sakit, kita mati, kita sulit, pasti tetangga duluan yang datang kepada kita. Tidak mungkin keluarga kita misalnya yang dari Bandung, yang dari Jakarta akan datang secepatnya. Tidak mungkin kawan kita misalnya, saudara kita yang dari jauh sana datang duluan. Pasti yang pertama adalah tetangga kita. Tapi sekarang kalau dilihat dari era modern ini, kadang komunikasi bahkan salam pun kepada tetangga itu kurang. Misalnya kita duduk melingkar bersama, tapi saling masing-masing main HP. Nah, komunikasi itu kurang sehingga silaturahmi kepada tetangga ini putus. Itulah hal-hal yang seperti ini yang dijauhkan supaya kita mendapat salah satu orang yang beriman memuliakan tetangga. Masya Allah. Nah, sekarang yang ketiga, faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamu. Jadi kaum muslimin dan muslimat bukan saja berkata baik atau diam, bukan saja memuliakan tetangga, namun ada juga memuliakan tamu. Bagaimana melihat iman orang yang memuliakan tamu? Sekarang kita melihat orang yang memuliakan tamu itu terkadang hanya melihat dari level-levelnya. Kalau levelnya tinggi, maka dikeluarkanlah makanan-makanan yang mewah, dikeluarkanlah minuman yang mewah. Misalnya kue yang dibeli di toko, minumannya Coca-Cola, minumannya es jeruk, Fanta, banyak sekali. Tapi kalau levelnya rendah, yang dikeluarkan ya air putih saja, yang seadanya saja begitu. Nah, kaum muslimin dan muslimat, jadi melihat iman seseorang memuliakan tamu itu bukan melihat dari level-levelnya, bukan melihat dari tingkatan-tingkatan, namun kita menjamunya dengan baik. Apabila ada tamu yang datang di rumah kita, menjamunya dengan baik, berbicara sopan santun, apa yang ada dalam rumah kita dikeluarkan. Kita akan menjamunya sebagaimana orang menghargai kita, sehingga kita dihargai juga kepada tamu. Begitu. Masya Allah. Karena pada hakikatnya kita manusia ini hanya mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Mungkin itu saja pembahasan hadis arba'in yang ke-15. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya datang dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.